PBPII periode 2021-2023. Beliau adalah ketua umum yang sesungguhnya, karena saya hanya melanjutkan tugas beliau saja. Terima kasih banyak Kang Dahlan Tuahun sudah bersedia datang di tengah kesibukan beliau yang bolak-balik ke Sulawesi Tengah. Kemudian yang saya hormati lagi Kakanda Haldabeli beserta pasukannya, koordinator aktivis Sumatera Selatan yang selama ini juga sudah membimbing saya. Selamat datang Kakanda, saya ucapkan, dan izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita ke depan. 76 tahun PII, sejak ayahanda kita Yusri Ghazali meresahkan kondisi pelajar Islam pada waktu itu, di mana adanya dikotomi, kemudian berlanjut dengan tantangan yang berbeda di setiap zamannya, dan sampailah pada kita, pada kami yang juga memiliki tantangan yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Periode 2021-2023 kita sudah memulai, khususnya saya sudah terlibat memulai. Jadi di periode 2023 dan 2025 ini kita ingin mempertegas kembali bagaimana kebermanfaatan PII di tengah-tengah umat dan bangsa. Apa yang sudah dilakukan di periode sebelumnya, yaitu gerakan advokasi pendidikan di pelosok desa dan kota, bagaimana disampaikan tadi oleh Ketua Umum Ramani. Kemudian akan kita pertegas kembali bagaimana keberpihakan kita ke depan. Lalu ada gerakan pemberdayaan pelajar berbasis masjid, yang dimana PBPII hari ini kemudian menghadirkan satu departemen, yaitu Departemen Dakwah dan Pemberdayaan Masjid, karena kita ketahui bersama bahwa peradaban Islam itu dimulai dari masjid. Kemudian ada 3 hal yang menjadi misi sekaligus prioritas utama Gerakan Nasional Pelajar Islam Indonesia. Yang pertama adalah menghadirkan sumber daya manusia atau kader PII kita sebut yang berkualitas, yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Kaderisasi merupakan hal yang sangat sentral dalam mempertahankan kelembagaan maupun eksistensi organisasi. Namun sayangnya dalam praktek beberapa tahun terakhir ini selalu dipisahkan. Jadi antara kelembagaan dan kaderisasi seolah-olah tidak ada keterkaitan. Padahal ini satu kesinambungan yang sangat fundamental di dalam kelembagaan organisasi pelajar Islam Indonesia, antara kaderisasi kemudian aktualisasinya di dalam kelembagaan. Maka kita ingin menghadirkan kualitas SDM yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman yang ke depan tentu tidak mudah. Kemudian yang kedua, kita akan menghadirkan organisasi yang mandiri secara ekonomi dan juga smart secara teknologi. Dunia digital sudah bukan sesuatu yang tabu bagi kita semua, karena kita semua sudah masuk di industri 4.0, di mana teknologi sudah menjadi genggaman. Maka fokus PII pada konteks abad 21, yang lain ada pada sektor ekonomi dan digital. Maka sosiopreneurship menjadi langkah PII untuk pembangunan ekonomi keumatan yang berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga berdampak secara sosial kepada masyarakat. Sosiopreneurship adalah upaya PII membangun kekuatan ekonomi yang sampai saat ini harus kita akui PII masih bergantung pada donasi alumni. Maka kemandirian ekonomi akan menjadi fokus utama pelajar Islam Indonesia ke depan. Kemudian yang ketiga, menghadirkan rumah kolaborasi sebagai pusat laboratorium pengembangan potensi pelajar. Nah, ide ini merupakan pengembangan dari pembacaan secara keseluruhan data PII nasional, bahwa minim dan terbatasnya sekretariat permanen yang dimiliki PII.
Maka harapan kita ini menjadi fokus utama kita. PII akan menghadirkan satu rumah bagi PWPII se-Indonesia, entah itu sumbernya wakaf atau apapun, yang itu kemudian menjadi basis pusat laboratorium pengembangan potensi pelajar di setiap wilayahnya se-Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan kutipan pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika pertama kali menjadi khalifah. Beliau menyampaikan begini, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kamu. Maka jikalau aku menunaikan tugasku dengan baik, maka bantulah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah aku." Mungkin itu saja. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.